Halo teman-teman semua, sahabat Bang Edi di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam cinta damai buat kita semua. Ngopi dulu kita. Mantap. Oke, di video kali ini ya, sesuai dengan thumbnailnya dan judulnya. Di sini Bang Edi ingin sedikit menanggapi ya tentang perbincangan atau statement ya dari, saya nggak tahu itu ustadz kah, kiai kah, atau ulama kah ya, yang jelas pokoknya ini dari channel Amazing Pasuruan ya. Itu kayaknya dari Jawa lah ya, orang Jawa kayaknya. Nah, di situ tertulis ada judul ulama NU garis lurus membongkar kedok Buya Sakur. Nah, ini kalau saya bilang kalau orang yang punya pikiran terbuka dan waras ini kayaknya ketawa ya, ketawa ya. Jadi, tetapi gini aja. Ini saya perjelas sebelumnya. Ya, di sini saya bukan artian cenderung membela atau cenderung ke siapa di salah satunya, bukan. Ya, ini adalah apa yang saya cermati aja, ya, sebagai orang yang mungkin belajar waras lah ya. Ya, jadi coba sebelumnya kita lihat dulu biar nggak salah paham ya apa yang disampaikan, statement apa yang disampaikan di video ini ya. Oke, coba kita simak bareng-bareng. Dilakukan oleh orang kafir mungkin kita dengan mudah menghadapinya, tapi ketika ini dilakukan oleh orang muslim bahkan bergelar ulama, ini seperti apa kita mensikapinya? Alhamdulillah saya bisa singgah di pesantren As-Solha Pasuruan. Kebetulan ayah dari Gus Nawawi ini sahabat saya, Kiai Lukman Hakim, sering berjuang bersama saya di masyarakat. Nah, sudah lama ya, ini saya rindu ini karena beliau sakit, jadi saya sunnahnya untuk ya adatul marid kan gitu ya, sambang orang sakit. Tapi juga sekarang bertemu dengan Gus Nawawi ini ya. Jadi kalau saya begini ya melihatnya fenomena seperti itu, nggak heran saya kalau kita melihat sejarah Indonesia aja lah. Di zaman Belanda itu kan ada Van der Plas, ada Sendok Hugronje kan gitu ya. Mereka itu orang Belanda kafir belajar keislaman. Kan Sendok Hugronje juga pernah ke Arab kan gitu. Nah, itu mereka belajar keislaman bukan untuk diamalkan ya. Kalau kita belajar Islam, misalnya belajar toharo atau sesuci, kan kita amalkan. Kita mau sholat kita bersesuci dulu kan gitu. Tapi kalau kelompok-kelompok ini atau Van der Plas dan Sendok Hugronje dan kawan-kawannya itu, enggak seperti itu. Dia belajar keislaman untuk dicermati, mungkin di dalam keislaman itu dalam standar mereka ada kesalahan. Jika ada kesalahan akan diungkap. Ungkap kesalahan itu demi apa? Menjatuhkan Islam. Tapi caranya dari dalam. Loh kok bisa? Iya. Karena dia menampilkan sudah ngerti hadis, ngerti kitab-kitab kuning, mungkin ayat-ayat Al-Quran juga hafal, Al-Qurannya kan gitu. Sehingga orang-orang tertarik, wah ini sudah muslim. Tapi dia ngobok-ngobok Islam dari dalam. Nah itu kalau di kamus-kamus itu katanya orang orientalis gitu ya, orientalis barat itu. Ini ada pelanjutnya. Ya namanya juga kemungkaran di mana-mana ada pelanjutnya, seperti juga kebaikan ada yang melanjutkan kan. Kalau kita bicara ulama dikatakan al ulama warathatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris atau pelanjut para nabi. Kalau Fir'aun ya ada juga kan. Samanya Fir'aun kayak gitu, sama Nabi Muhammad ada Abu Lahab kan gitu ya. Abu Jahal. Jadi ada pelanjutnya. Sama sekarang ya masih banyak abu-abu misalnya ya, abu yang ini ya. Misalnya Abu Sandal barangkali gitu ya. Macam-macam lah. Saya berani nyebut Abu Janda. Oh, Abu Janda gitu ya. Kayak gitu-gitu itu kan namanya pelanjut. Maka
Seperti juga orang-orang yang ngobok-ngobok Islam dari dalam. Ini sebenarnya pelanjut dari program yang dulu dilakukan oleh Senok Hugronya, kan gitu ya. Dan juga Van der Plas dan teman-temannya. Jadi ini agenda dari kufar sebenarnya, cuma menggunakan tangan-tangan orang Muslim ya untuk merusak Islam dari dalam, Mami ya. Betul ya, betul. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Syakur ini ya, saya hanya melihat itu bukan cuman video yang ada kemarin itu ya, yang viral kemarin, tapi sebelum-sebelumnya juga perlu kita cermati. Ternyata juga banyak kesalahan-kesalahan yang dilontarkan itu, kalau menurut saya bukan kesalahan ya, ada seperti kesengajaan gitu ya. Itu ajaran yang tidak sama dengan apa yang difahami oleh mayoritas umat Islam. Nah, setelah saya cermati dalam tampilan-tampilannya bersama siapa sih dia, ternyata banyak tokoh-tokoh Syiah. Jadi apa yang disampaikan itu ada ajaran liberalnya, ada ajaran Syiahnya, begitu. Contoh kalau tadi dikatakan bahwa Islam itu dikatakan belum sempurna. Ini dan tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna. Ini mewakili pemikiran liberal. Ya. Tapi tatkala dia cerita tentang bahwa Siti Fatimah itu tatkala Nabi Muhammad wafat, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ringkas singkatnya marah, gitu ya. Kemudian mendatangi rumahnya Sayyidina Ali, mau membunuh Sayyidina Ali. Ternyata di situ ada Siti Fatimah yang berada di belakang pintu, kemudian digencet, gitu ya, sampai meninggal dunia. Dalam riwayat Syiah yang lainnya dikatakan sampai keguguran, sampai meninggal dunia. Itu kan riwayat Syiah. Jadi mengkolaborasikan antara riwayat orientalis dengan riwayat Syiah. Ya klop lah. Itu memang ada di riwayat Syiah ya? Ada. Saya paham sudah lama. Saya ini kan juga mendalami. Berarti ini secara nggak langsung membongkar siapa sebenarnya dia ya? Iya, karena kawan-kawannya juga banyak Syiahnya. Iya. Nah, gimana teman-teman semua, sahabat Bang Edi ya? Kita sudah simak bareng-bareng ya. Apa yang dibicarakan, apa yang diperbincangkan, statement apa yang dilontarkan ke Buya Syakur ya. Tentunya ya. Dan saya ulangi lagi, saya perjelas di sini saya bukan cenderung atau membela di salah satu, bukan, tapi saya hanya ingin menangkap saja, yaitu melalui pikiran saya sendiri. Ya mungkin buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang sudah mulai belajar untuk waras ya. Apalagi kalau orang yang sudah waras ya, mungkin ini jadi ketawa ya. Ini saya hanya sedikit aja menambahkan atau menanggapi sedikit kesimpulan dari statement apa yang dikatakan di video tadi ya. Saya rasa begini, kalau kita seorang yang mungkin belajar atau sudah mulai waras atau bahkan sudah waras ya, dalam semua ajaran di agama itu kan sama, tujuannya itu kan sama ya, intinya kan untuk kedamaian ya, untuk kedamaian hati dan untuk perdamaian umat, kan itu. Tetapi coba kita cermati ya, selama ini apa yang terjadi sih, coba apa yang terjadi kira-kira? Kan hanya seperti itu. Isinya hanya kontok-kontokan aja kan. Isinya hanya menyalah-nyalahkan orang, menyalah-nyalahkan agama lain, mengkafir-kafirkan agama lain, ya. Bahkan mengkafir-kafirkan sesama agamanya sendiri, kan itu coba. Makanya saya bilang tadi ya, kalau kita sudah mulai belajar waras dan mulai bahkan sudah waras ya, mungkin hal-hal seperti macam itu ya, saya rasa hanya jadi tertawaan aja sih ya, karena sekarang ini orang itu udah banyak yang mulai bangkit ya, dan apalagi kalau saya bilang itu dari Jawa juga sih,
kita sebagai orang Jawa ya, walaupun saya ini bukan di Jawa hidupnya, tetapi kita tahu ya, kalau di tanah Jawa itu penuh dengan kebudayaan, beragam kebudayaan ya, dari leluhur ya. Dan saya bilang itu tadilah, kalau orang sudah terdogma dan sudah mendarah daging ya, apalagi udah dirasuki dengan kefanatikan yang sudah terlalu tinggi ya, itulah ya. Enggak usah jauh-jauh lah ya, enggak usah jauh-jauh kita orang pakai ilmu dari gunung apa itu, gunung Merapi, gunung Sumbing, gunung apalah ya, gunung-gunungan ya. Itu kita lihat aja lah dari video tadi aja ya, dari gestur tubuhnya, cara ngomongnya ya, nada bicaranya yang keluar itu kita udah bisa mencermati ya, penuh dengan penyakit hati ya. Kalau saya bilang itu penuh dengan penyakit hati ya, itu tadi. Tapi ya itu urusan dia ya. Tapi di sini saya hanya menanggapi aja, sebenarnya hanya menanggapi bahwa kalau memang menurut dia tadi yang berbicara ya, itu memang enggak pas ya, enggak gitu-gitu juga lah ya. Kalau memang udah dia punya kepercayaan seperti apa ya, enggak usah lah nyalahkan orang lain. Apa sih yang disalahkan ya? Selama ini dari video-video Buya Syakur itu enggak ada loh ya yang arogan, yang menyalahkan orang, yang mengkafir-kafirkan orang, bahkan ya malah bikin adem, saya bilang itu. Karena apa? Ya intinya tujuannya itu hanya untuk kedamaian umat ya. Ya itulah. Kalau saya bilang malah justru itulah yang sebenarnya yang tokoh agama, tokoh ulama yang sebenarnya, yang Islam sebenarnya ya. Jadi ajarannya itu ya itulah yang diterapkan, itu kedamaian kan, itu toh. Nah kalau enggak untuk damai di hati, untuk perdamaian umat ya, kita semua kan umat sama, umat Tuhan ya kan. Entah itu mau beda agama, mau apa, itu kan urusan masing-masing kan gitu. Tujuannya kan sama ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya tanggapan sedikit dari saya ya. Mudah-mudahan ini sampai ke sana ya, nanti biar teman-teman, sahabat-sahabat semua bisa menilai ya, kalau yang sudah waras-waras ini ya. Oke, assalamualaikum ya, salam rahayu, salam cinta damai, dan salam jumpa lagi di video berikutnya.